yang cerdas. Pada kali ini kembali saya menambahkan dan menjelaskan salah satu ciri manusia yang cerdas. Menurut saya, manusia yang cerdas di sini adalah manusia yang ideal, sifatnya ideal. Jadi saya mengartikan manusia yang cerdas itu tidak secara khusus, tetapi mengartikan manusia yang cerdas itu secara universal. Saya berusaha mengartikannya secara universal. Manusia yang cerdas itu adalah manusia yang selalu bersifat objektif, di mana maksudnya adalah dia dalam berpikir tidak dipengaruhi oleh sisi yang lain, tapi dia berpatokan kepada kebenaran yang menurut dia benar. Dan tentu saja objektif dalam arti kata di sini adalah dia akan berusaha untuk menentukan mana keputusan yang paling benar dalam suatu kondisi, mana keputusan yang paling benar dalam suatu masalah, dalam suatu keadaan. Dan orang cerdas itu dia mampu melihat suatu masalah atau suatu kondisi, apakah itu benar atau tidak benar dalam suatu lingkungan yang dia hadapi. Maksudnya seperti ini, contohnya. Kalau saya misalnya, saya manusia yang cerdas. Pada saat ini misalnya saya ada di lingkungan keluarga dan tentu di lingkungan keluarga itu ada peraturan dan diajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Juga di lingkungan agama seperti itu. Seperti saya misalnya beragama Kristen, saya diajarkan mana yang benar, mana yang salah. Atau di lingkungan pertemanan, saya diajarkan mana yang benar, mana yang salah. Tapi jika aku adalah orang yang cerdas, ketika saya ditempatkan di suatu lingkungan yang baru, saya akan mampu mengetahui apakah lingkungan itu benar atau salah. Sedangkan jika seseorang itu tidak cerdas, dia cenderung akan membiarkan segala sesuatunya berjalan sendiri. Atau bisa dikatakan cari aman gitu. Karena tentu saja ketika kita melawan sistem yang sudah ditentukan, maka bisa mengakibatkan masalah dalam diri kita. Lalu, contoh yang selanjutnya, contoh yang kedua. Orang yang cerdas itu adalah orang yang objektif, adalah ketika misalnya dalam mengambil keputusan atau dalam hal memilih sesuatu, misalnya ada dua orang
satu orang masih hubungan dekat dengan kita, misalnya ada hubungan keluarga atau teman seperti itu. Satu lagi tidak ada hubungan dengan kita atau hubungan jauh lah seperti itu. Ya, jikalau mereka dibandingkan, misalnya mereka terlibat dalam suatu persaingan, misalnya dalam dunia kerja, ya jikalau memang kalau saya memang orang yang objektif, saya akan mendukung orang yang terbaik dari antara mereka gitu, yang merupakan saudara dan yang bukan saudara tadi. Ya jikalau memang yang terbaik adalah yang orang yang jauh tadi, orang yang tidak kita kenal, ya kita memberikan dukungan kepada dia gitu, kalau kita memang objektif. Ya kalau memang orang dekat kita mendukung dia kalau memang itu adalah objektif gitu. Contoh ketiga misalnya, jikalau dalam suatu lingkungan ada perkelahian, misalnya ada perkelahian antara suatu kelompok tertentu, kelompok A dengan kelompok B. Kelompok A adalah merupakan kelompok saya, kelompok B adalah kelompok orang lain yang tidak saya kenal. Untuk menyelesaikan masalah ini, kalau saya memang orang yang cerdas, orang yang objektif, saya akan mengambil keputusan yang seimbang, yang tidak merugikan siapapun seperti itu. Itu kalau saya memang orang yang cerdas, orang yang objektif, saya akan mencari siapa yang benar di antara mereka. Ya karena tentu saja yang benar harus selalu didukung, karena itu yang terbaik seperti itu. Orang cerdas berpikir seperti itu. Karena jikalaupun misalnya kelompok saya yang saya dukung padahal mereka berbuat salah, tentu nanti mereka akan semena-mena. Itu mereka akan cari keributan sana sini, bisa merugikan orang banyak seperti itu. Kalau saya orang cerdas, terus saya akan lebih memilih kelompok yang lain seperti itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu artinya objektif. Orang cerdas itu adalah orang yang objektif, orang yang tidak condong ke kiri dan ke kanan, tetapi condong kepada hal yang lurus, kepada hal yang benar menurut akal dan pikiran. Tentu orang cerdas berpikir berdasarkan kebenaran yang menurut dia benar. Oke, itu saja. Tetaplah cerdas.